Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama saya Fioriana Jeretno dalam program Tribun Timur Update edisi Kamis 4 Desember 2025. Dan tentunya kami akan menyajikan berita terkini dan juga terpercaya, baik itu datangnya dari kabupaten maupun kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Di siang hari ini masih menyoal dan juga informasi terbaru dari Kota Makassar, di mana Cak Imin bakal kirim lulusan SMK ke Jepang, Jerman, dan juga Timur Tengah. Dan tentu untuk melengkapi informasi kita di siang hari ini, kita tentu sudah terhubung dengan rekan Faki dari Kota Makassar yang akan melaporkan lebih lengkapnya. Selamat siang, rekan Faki. Selamat siang Tribuners. Iya, baik. Rekan Faki dapat sampaikan kepada Tribuners semua juga bagaimana kemudian hingga lahirnya atau juga latar belakang dari seorang Cak Imin dapat berstatement untuk mengirim lulusan SMK hingga ke Jepang, Jerman, dan juga Timur Tengah. Silakan. Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau kerap disapa Caimin safari di Kota Makassar dalam rangka sosialisasi program SMK Go Global yang mengunjungi beberapa titik di Kota Makassar. Salah satunya di SMK Negeri 5 Makassar, Jalan Sunu pada hari Rabu 3 Desember 2025. Setelah itu melanjutkan kegiatan dengan mengumpulkan kepala sekolah SMK se-Sulawesi Selatan dalam sebuah workshop yang membahas tentang ironi data yang telah dikeluarkan oleh pemerintah bahwa ada 1,6 juta lulusan SMK yang akhirnya menjadi pengangguran. Padahal SMK sendiri merupakan pendidikan vokasi yang menargetkan lulusan-lulusan sekolah SMK bisa langsung terserap dalam dunia kerja maupun dunia industri. Sebagai sebuah sekolah vokasi, hendaknya tentu lulusan SMK ini setelah menempuh pendidikan langsung bisa terserap ke dunia kerja. Namun yang terjadi justru sebaliknya, angka pengangguran dari lulusan SMK begitu tinggi di Indonesia, mencapai 1,6 juta. Hal ini membuat pemerintah melalui Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar mengatakan sudah siap untuk membuka jalan mengirim tenaga kerja lulusan SMK ke perusahaan-perusahaan luar negeri. Nah, sebelum itu tentu Caimin mengevaluasi bagaimana pembelajaran yang ada di SMK saat ini, salah satunya di Kota Makassar. Ada beberapa persoalan yang ditemukan Caimin dalam aksinya turun ke lapangan. Yang pertama terkait dengan pengembangan SMK yang masih terbatas secara infrastruktur dalam praktek di dalam sekolah, baik itu dari secara teknologi maupun sarana belajar dan mengajarnya. Nah, ini menjadi catatan tersendiri bagi Caimin untuk dikoordinasikan dengan beberapa kementerian terkait. Selain itu juga terkait dengan sumber daya manusia guru yang masih minim. Nah, salah satu masalah utama juga yang disampaikan oleh Kepala SMK 5 Makassar terkait dengan kompetensi bahasa oleh para siswa. Banyak siswa yang memiliki niat untuk melanjutkan karir setelah lulus SMK bekerja di luar negeri. Namun kendala bahasa masih menjadi persoalan utama. Seperti yang terjadi di SMK Negeri 5 Makassar, ada 25 orang yang mendapat intensif khusus untuk pembelajaran sebelum diberangkatkan ke Jepang. Namun dari 25 lulusan tersebut, hanya satu orang yang kini sudah berada di Jepang. Sementara itu sisanya masih belum bisa menembus pasar global. Nah, keterbatasan ini kemudian menjadi catatan tersendiri bagi Caimin untuk menyukseskan program SMK Go Globalnya. Seperti itu rekan Pio. Sampaikan mungkin juga rekan Faki sejalan yang telah disampaikan tadi di awal bahwa tentu ada beberapa negara juga yang menjadi tujuan kerja lulusan SMK sejalan dengan adanya program dari Cak Imin yakni SMK Go Global. Nah, mungkin dari ketiga negara ada Jepang, Jerman, kemudian juga Timur Tengah yang menjadi prioritas untuk mengirim para lulusan SMK itu ada pada negara mana ini untuk saat ini? Baik, sebenarnya tiga negara ini ataupun negara Jerman yang berada di kawasan Eropa, kemudian negara Jepang yang berada di kawasan Asia, serta negara-negara Timur Tengah ini sebenarnya semuanya menjadi prioritas. Caimin mengaku bahwa miris melihat bagaimana tenaga kerja yang disediakan oleh negara-negara tetangga seperti Filipina, kemudian Vietnam, yang terserap di luar negeri. Tenaga-tenaga ahli itu terserap di dunia kerja beberapa negara-negara maju di dunia. Sedangkan Indonesia masih fokus pada penyerapan tenaga kerja yang berbasis asisten rumah tangga. Nah, ini yang coba ditepis oleh Caimin dengan bagaimana
mengirim tenaga kerja yang ahli pada bidang-bidang tertentu, khususnya teknologi maupun yang sebagainya, dan itu menargetkan negara-negara yang berada di benua Eropa, benua Asia maupun di Timur Tengah. Ketika di benua Eropa itu Jerman tujuannya, benua Asia ada Jepang, dan negara Timur Tengah masih dipetakan terkait dengan kompetensi yang dimiliki dan peluang kerjasama dengan negara-negara yang berada di Timur Tengah seperti itu. Baik, berarti lebih lanjutnya apakah sudah ada statement dari Cak Imin mengenai siapa saja pihak-pihak yang akan dilibatkan dalam program SMK GOS Global ini? Ya tentunya salah satunya adalah Kementerian Pekerjaan Migran yang akan dilibatkan dalam mencari peluang-peluang kerja yang ada di luar negeri untuk menggandeng pihak-pihak swasta dalam bentuk kerjasama penyerapan tenaga kerja. Selain itu juga Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga akan digandeng untuk menyiapkan kurikulum yang berbasis vokasi dengan ketersediaan alat-alat yang memadai. Beberapa pihak lainnya juga akan dikoordinasikan seperti Kementerian Luar Negeri dan juga Kementerian Dalam Negeri, ya Kementerian Ketenagakerjaan, dan itu semua akan dirangkul oleh Caimin agar memuluskan jalan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. Baik, iya. Mungkin dapat disampaikan juga rekan Faki untuk dokumentasi yang sedang kami tayangkan di layar kaca Tribuners saat ini, keberlangsungannya ada di lokasi mana dan juga mungkin ada keluhan atau juga masukan seperti apa yang disampaikan dari pihak SMK kepada Cak Imin secara langsung. Ya, Caimin berkunjung ke SMK Negeri 5 Makassar yang terletak di Jalan Sunu. Kunjungannya untuk melihat bagaimana alat-alat pembelajaran, baik itu servis mesin maupun beberapa pembelajaran lainnya. Nah, ada beberapa catatan tersendiri yang disampaikan kepada Caimin terkait kebutuhan SMK Negeri 5 Makassar. Pertama, terkait dengan kebutuhan alat-alat terbaru yang bisa sejalan dengan kebutuhan dari teknologi masa kini. Kemudian dibutuhkan juga tenaga pengajar baru untuk menambah rasio antara guru maupun murid. Selain itu juga sekolah membutuhkan adanya pendampingan terkait dengan kompetensi kebahasaan sebelum mengirim tenaga kerja ke luar negeri, karena masih menjadi kendala utama adalah kemampuan kebahasaan dari para siswa untuk bisa menguasai bahasa internasional, baik itu bahasa Inggris maupun bahasa negara tujuan. Selain itu juga terkait sertifikasi kompetensi yang memang membutuhkan anggaran bekerja sama agar para siswa bisa mengantongi sertifikasi kompetensi, dan ini semua menjadi catatan dari Kepala Sekolah SMK Negeri 5 Makassar kepada Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat untuk diteruskan ke lembaga-lembaga terkait. Terakhir rekan Faki, mungkin sejalan dengan adanya kunjungan di hari kemarin, kami juga sempat melihat ada juga yang membersamai dari kunjungan tersebut bersama Cak Imin, ada Gubernur Sulawesi Selatan. Apakah ada statement yang sempat disampaikan oleh Pak Gubernur Sulawesi Selatan? Ya, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman memang mendampingi kunjungan dari Caimin selama seharian pada hari Rabu 3 Desember 2025 ke beberapa titik. Tentu Andi Sudirman Sulaiman mendukung adanya program ini. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga disebutnya telah siap mengambil bagian nantinya terkait dengan pemenuhan kebutuhan sekolah-sekolah yang ada di Sulawesi Selatan melalui Dinas Pendidikan. Tentu anggaran akan disiapkan terkait dengan pengembangan kurikulum, pengembangan kualitas dan kompetensi siswa nantinya. Seperti itu rekan. Baik, terima kasih atas laporannya di siang hari ini rekan Faki. Kami menunggu update terbarunya yang akan dilaporkan juga oleh rekan Faki kepada Tribuners. Selamat kembali bertugas dan juga beraktivitas rekan Faki. Dan Tribuners, kami akan lanjutkan juga dengan menayangkan hasil liputan yang telah dihimpun oleh rekan Faki. Juga berikut pernyataan dari Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat yakni Muhaimin Iskandar. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. SMK 5 ini SMK yang tua, memiliki keberhasilan dalam mendidik dan melahirkan lulusan yang sangat bagus. Sayangnya saya menemukan fakta SMK ini kurang upgrade dalam alat-alat pendidikan, termasuk teknologi-teknologi terbaru. Maka tugas saya akan saya koordinasikan dengan Mendikjasmen, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, kemudian Menteri Bappenas, juga Kementerian Keuangan, agar sekolah SMK ini dinaikkan seluruh kapasitas teknologi untuk kependidikannya. Yang kedua, saya meyakini SMK 5 ini bisa menjadi contoh yang cepat untuk mempersiapkan
SMK Go Global, di mana lulusan-lulusan SMK yang masih menganggur, punya kemauan bekerja ke luar negeri, kita upgrade, kita upskill, kita persiapkan melalui Kementerian P2MI supaya bekerja di luar negeri. Targetnya tahun depan 500.000 orang anak yang bisa kita berangkatkan. Pak, tadi disampaikan ada kendala bahasa. Apa Ya. itu jadi? Salah satu yang paling penting, SMK yang memiliki anak-anak didik yang sejak awal mau bekerja di luar negeri disiapkan bahasa. Tidak sulit kalau selama 3 tahun sekolah dicicil untuk mengejar kompetensi bahasa. Apakah Jepang, Inggris, Arab, dan bahasa lainnya. Karena apa? Bahasa itu menjadi syarat utama untuk persiapan berangkat ke luar negeri. Pak, untuk Sulawesi Selatan apakah ada kuota khusus untuk SMK Global? Nanti kita lihat, tentu proporsional ya. Proporsional. Caimin. Tidak, saya mau pengen makanya kau jangan. Bapak Ibu hadirin, Bapak para unsur guru, juga anak-anak sekalian yang saya cintai, dan insya Allah ke depan Pemberdayaan ekonomi Pak Leontinus, berdiri Pak Leon sebagai nama. Tidak, saya mau pengen makanya kau jangan. Bapak Ibu hadirin, Bapak para unsur guru, juga anak-anak sekalian yang saya cintai, dan insya Allah ke depan Pemberdayaan ekonomi Pak Leontinus, berdiri Pak Leon sebagai nama. Tidak, saya mau pengen makanya kau jangan. Bapak
Bapak Ibu hadirin, Bapak para unsur guru, juga anak-anak sekalian yang saya cintai dan insya Allah ke depan pemberdayaan ekonomi Pak Leontinus. Berdiri Pak Leon sebagai nama. Tidak, saya mau pengen makanya kau jangan. Bapak Ibu hadirin, Bapak para unsur guru, juga anak-anak sekalian yang saya cintai dan insya Allah ke depan Pemberdayaan ekonomi Pak Leontinus. Berdiri Pak Leon sebagai nama. Tidak, saya mau pengen makanya kau jangan. Bapak Ibu hadirin, Bapak para unsur guru, juga anak-anak sekalian yang saya cintai dan insya Allah ke depan Pemberdayaan ekonomi Pak Leontinus. Berdiri Pak Leon sebagai nama. Tidak, saya mau pengen makanya kau jangan. Tribuners, ikuti terus perkembangan berita terbaru dari Provinsi Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur. Saya Fiorena Jeretno mewakili tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. PLN UIP Sulawesi melaksanakan penanaman pohon di hutan Hulawa sebagai wujud komitmen PLN untuk rakyat dalam menghidupkan kembali lahan tidur. Dengan dukungan pemerintah dan masyarakat, kegiatan ini diharapkan mampu menjaga ekosistem dan memberi manfaat ekonomi bagi warga. Karena setiap bibit yang tumbuh membawa harapan bagi lingkungan yang lebih hijau.
Berkat program Serikandi Care, Posyandu Pelamboyan 1 kini memiliki fasilitas kesehatan yang lebih lengkap. Dukungan PLN UIP Sulawesi ini mencerminkan wujud nyata PLN untuk rakyat dalam meningkatkan kualitas layanan bagi balita, ibu hamil, dan lansia. PLN berharap program ini terus membawa dampak positif sehingga masyarakat dapat menikmati pelayanan kesehatan yang lebih nyaman. PLN UPP Sulawesi Tengah membawa semangat PLN untuk rakyat di SMK Negeri 3 Palu dengan menghadirkan pembelajaran langsung tentang dunia kelistrikan. Para siswa diajak mengenal keselamatan, efisiensi, hingga teknologi yang mendukung sistem energi modern melalui sesi interaktif yang menarik. Para siswa diharapkan mendapatkan pengetahuan baru melalui program PLN Goes to School 2025. PLN terus menunjukkan kepeduliannya kepada rakyat melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan. Setelah perbaikan kawasan wisata air panas di tahun 2024, kini PLN menambah fasilitas usaha berupa gerobak listrik agar pelaku UMKM semakin mandiri. Berkat bantuan ini, Desa Berdaya Beteleme bisa dikelola lebih baik dan membuka peluang ekonomi baru bagi warga sekitar. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.